Oh, sini parah nih. Pakai pena tas lah, tapi tas suka pakai tas penanya suka tinggal di tas lah. Mana ya simulasi? Halo Pak. Halo ya Kak Raffi, ini saya buka. Kemarin itu kita sudah bisa itu di ini Kak, apa namanya? Dimulai dari loket sampai ke apa namanya? Di pelayanan perawat. Tapi setelah masuk ke dokter, ini nih ada proses sudah selesai sebenarnya. Tapi kok menunggu ini yang kita mau bahas. Kenapa sih masih menunggu? Kenapa nggak selesai gitu loh? Ini yang saya masih bingung tuh. Untuk prosesnya sudah ada, maksudnya sudah selesai semua Pak. Sebenarnya udah selesai semua. Jadi yang kemarin-kemarin, yang bulan kemarin sampai ini ada menunggu ini kayak seperti ini nih yang saya bilang. Makanya ini saya ada buat dua pelayanan, yang satu BPJS, yang satu umum, bukan umum ya, MTBS ya, MTBS. Ya, jadi kita mulai aja ya Pak ya. Misalnya gini. Ya Pak, silakan Pak. Nah, kita mulai data pasien ini karena pasien ini kan belum ada di menu apa namanya data lama, jadi kita cepat aja, kita anggaplah pasien baru itu ya. Nah, rekaman ini nggak diapa-apain, nggak usah dimasukkan kan? Ya. Kalau misalnya tidak ada nomor NIK-nya gimana? Diabaikan aja dulu. Oh, tidak ada nomor. Sebenarnya boleh, tapi baiknya harus ada Pak. Karena untuk ID Satu Sehat kan ya. Iya, Satu Sehat itu kan harusnya NIK ya. Kita yang pakai BPJS aja nggak apa-apa ya. Iya. Pendaftaran pasien BPJS. Untuk BPJS di nomor asuransi Pak, yang di bawah itu. Gimana? Oh, ya boleh. Berarti kita masukkan aja ya. Iya Pak, boleh Pak. 810 601 1809 4603 kali 2. Habis ini kita masukkan nama pasiennya. Sobat. Iya, boleh. Buat. Oke, laki-laki, tanggal lahirnya kita tanggal berapa Kak? Tahun dulu. Iya, tahun 46, 1946. 1946, terus bulannya bulan 9, tanggal 18. Tanggal 18. Oke, udah. Cocok, laki-laki, ini menikah, pekerjaan tani. Oh, tani. Iya. Tani. Oke. Provinsinya tetap kita isi ya Kak ya. Maluku. Ya boleh Pak. Seram bagian barat, Kecamatan Ratu, tinggal di Pirit. Alamat ini kita isi desanya atau RT-nya? Desanya boleh. Sebenarnya alamat lengkap atau hanya yang alamat ini aja juga nggak apa-apa Pak. Iya, Desa Pirit. Desanya juga nggak apa-apa. Desa Pirit. Oke, selesai. Dan terakhir nanti aja. Ini Pak. Ya. Yang di sebelah kanan itu yang gambar orang bisa dipencet Pak. Sebelah kanan gambar orang? Ya, yang kaca pembesar itu Pak. Kan nih Kak, terus yang sebelah kanan ini nih. Nah, itu atasnya. Nah, ya itu untuk memunculkan ID Satu Sehat Pak. Oh, nggak masuk. Oh, belum terdaftar berarti dia. Maksudnya belum terdaftar di BPJS? Atau nikahnya iya Pak. Tapi beliaunya ada BPJS untuk atau nomor? Untuk kalau nomor BPJS di nomor asuransi Pak, di bawah. Ini nomor asuransi. Ya, itu untuk BPJS-nya Pak. Coba nomor BPJS-nya. 00 18 61 23 7631. Ya, sama Pak. Ya. Kalau begini, kenapa ya Kak ya? Oke, baik. Pasien tidak tersedia atau belum terdaftar. Coba izin anak.
0861237631. Oke, baik. Bentar ya, Pak. Saya coba tanyakan ke ini nih, tim pengembang untuk ininya. Kalau misalnya saya cross check di Picker bisa ya kali ya. Seharusnya sih bisa ya. Nah, lagi pasiennya pasien Daftar rajin. pasien. Oh, berapa tadi? Ini di Picker mau masuk Pak namanya. Ada ya, muncul ya. Ini cocok nih. Oke. Izin Pak, mungkin bisa kita coba kalau misalkan untuk apa pasien BPJS bisa kita isi dari anjungan BPJS ya Pak? Jadi kita keluar aja dulu ya. Iya Pak, boleh Pak. Keluar aja dulu di pelayanan ya. Ya, pelayanan anjungan Pelayanan BPJS. anjungan BPJS. Oh ya, salah ya. Banyak sekali yang saya buka ya. Anjungan BPJS. Oke, kita klik BPJS-nya Kak ya. Ya. Terus nomor BPJS, polinya. Tunggu, untuk ini Mbak Mita sudah nyambung dengan Picker belum ya Pak di sini? Belum. Caranya nyambungnya gimana? Ya itu Pak, maksudnya harus ya itu apa? Nanti kan dari pengajuan ke BPJS cabang di sana Ambon ya Pak? Seram bagian barat. BPJS. Pengajuannya BPJS mana Pak? Maksudnya pengajuannya Pengajuan ke BPJS di daerah sana Pak? Iya, di kantor BPJS di kabupaten ada Kak? Ada ya? Tunggu sebentar, coba saya. Bagusnya pasien yang kemarin yang satu umum dulu kan ya. Tapi bagus, banyak kan pasien BPJS di sini. Kalau pasien BPJS memang harus ke BPJS ya Kak ya? Ke anjungan BPJS langsung ya? Iya Pak, jadi nanti di menu sebelah kiri, nah ya itu nanti di bawah ada menu, bisa digeser ke bawah Pak. Itu ada menu integrasi BPJS. Nah itu situ Picker. Jadi kalau misalnya kita sudah pakai Sintasi, petugas Picker kita yang biasa nginput lagi itu sudah nggak perlu lagi Kak? Iya betul Pak, jadi semua aktivitas yang dilakukan di Picker itu bisa lewat RME Pak. Lewat RME tapi, ya berarti iya, tapi harus ini nggak perlu lagi dia nginput di Picker, dia langsung saya masukkan di bagian ini juga bisa Kak ya? Bisa Pak, tapi ya itu makanya harus ada coba bisa Bapak klik itu. Diintegrasi dulu ya? Iya betul Pak. Oh ini ya? Nah iya betul Pak. Ini kita dapat secret key-nya apanya ini dari mana nanti? Nah itu seharusnya untuk karena ini kan kemarin untuk SBB kan pengajuannya bareng-bareng ya Pak. Nah memang itu ada sih kemarin ada secret key-nya waktu kita masuk di apa ya? sebelumnya sudah ini Pak, sudah pernah connect di sini. Di DFO itu ada Kak kayaknya secret key-nya itu kayaknya. Itu kemungkinan satu sehat kali Pak. Oh itu satu sehat, bukan BPJS ya? Iya. Iya. Coba lihat yang di integrasi BPJS satu sehatnya Pak. Integrasi BPJS. Ya di mana Kak? Yang satu sehatnya coba. Satu sehatnya.
Ini udah ada ini. Nah, ini baru dia koneksi satu Yang set. satu setnya udah koneksi. Ya, tinggal yang BPJS-nya ini yang masih menunggu memang SBB semuanya, Pak. Oh, Nah, gitu. untuk pelayanan BPJS, pasien BPJS ya Pak biasanya, itu untuk sekarang, ini kan karena belum nyambung ya Pak, pikirnya di RME itu jadi kemungkinan masih harus tetap melayani lewat piker Pak, Tetap seperti biasa. piker. Nanti kalau Iya. sudah diintegrasikan dari BPJS ke RME kita, baru Nah, bisa. nanti pengisian bisa langsung otomatis di RME Pak. Jadi gimana ya? Sebenarnya sih saya pengen satu aja pasien umum, kalau nggak BPJS nggak bisa, yang umum aja supaya mau lihat sampai akhirnya dari awal sampai kasir itu aja. Cuman Boleh Pak, kalau misalnya pasien yang kemarin saya input sekarang nggak masalah ya? nggak masalah Pak kalau umum Pak, bisa Pak. Iya, umum nggak masalah. Ambil satu aja kak. Yang kemarin kak, dua hari yang lalu kak. Yang penting kan. Ntar kak ya, ambil Ya Pak, siapa? kita cerita. Yang di dashboard ini yang kemarin yang saya bingungnya itu kenapa kok masih menunggu, waktu kita belajar terus itu kok menunggu terus nggak sampai selesai, itu yang kita bingung. Jadi ya minta maaf, nggak ini ada tulisan satu selesai yang Kak Raffi input di grup tadi ya, Menunggu. cuman satu gitu ya. Iya, menunggu. Oh ini masih menunggu 8 ya Pak? Ya itu tadi nggak selesai yang kemarin itu, saya bingung juga Oh, kan. oke. Coba izin saya masuk ke akunnya ya Pak. Ya, usernya apa kemarin? Ada di situ Kak ya? Ada Pak. Ada dok, apa ada punya ini apa rekamannya ada. Nggak tahu. Master data. Pendaftaran data pasien. Ada nomor NIK kan, yang mau di satu sehat itu yang penting kan NIK. Iya, yang jelas. Iya Kak ya, tetap nomor NIK yang ngaruh itu nomor NIK-nya ya. Kalau masuk satu set harus Iya Pak. Supaya masuk di satu sehat ya. Iya betul. Nah itu kan bisa kelihatan tuh Pak untuk yang di sebelah kanannya itu satu sehat ID kan ada yang muncul. Itu tadi namanya Nyonya Sumi ya Pak? Iya, Nyonya Sumi yang kemarin yang gitu. Itu udah selesai belum ya yang Nyonya Sumi itu? Enggak Pak, ini nyangkut di kasir Pak. Sampai di Ya, kasir berarti saya coba buka kasir ya Kak. ya Bapak silakan ke kasir, itu list transaksi. List transaksi 0 di Ya. sini. Nah ini tanggalnya dua-duanya silakan disilang Pak. Oh, Dihilangkan saja bisa. Nah ini pelayanan. itu bisa dilanjutkan ke proses pembayaran yang biru atau dikembalikan ke pelayanan boleh. Caranya? Untuk kalau ingin dikembalikan ke pelayanan pencet yang hijau pelayanan, tapi jika ingin diteruskan ke kasir penyelesaian transaksi yaitu Oh, tinggal ini diproses. penyelesaian transaksi berarti kalau udah selesai kelar semua, mereka Iya. terima obat langsung di yang Iya. biru ini ya. Iya betul Pak. Oke. Setelah ini apa Kak? Pembayaran Apa itu? Pembayaran di bawah. Pembayaran 22.000 ini ya. 22.000. Ini nilainya dari perawatan luka tadi ya. Makanya obat-obatnya yang karena ini kan karena harga ini kan yang Kak Raffi input dari Dinkes itu ya. Iya betul. Pembayaran. Nah, di sini biasanya Pak, kalau misalkan kita belum sambung ya ke piker. Nah, di sini nanti kita pilih jenis pembayarannya BPJS. Nah, di sini kan masih ada rincian pembayarannya Pak, masih ada angka ya. Nah, di sini nanti diskonnya kita kasih 100%. Kalau misalnya nggak bayar, gitu ya. Kalau misalkan belum sambung ya ke piker, tapi pasiennya yang datang menggunakan BPJS, biasanya seperti itu Pak. Kalau
pasiennya menggunakan BPJS, berarti kita klik BPJS yang ini. Ya, ya. BPJS. Kalau kemarin Sumi itu pakai BPJS nggak ya? Kayaknya Umum, ambil umum. kalau umum berarti langsung. Ya, Uangnya silakan. langsung kita Langsung kasih aja. masuk gitu. Iya, Pak. Betul, Pak. Kalau dia BPJS, misalnya kita klik BPJS, Ya. ini langsung belum. Kalau kita klik, dia langsung otomatis nggak ya? Enggak otomatis, Pak. Enggak. Masih anu ya. Iya, masih belum tersambung soalnya. Terus diskonnya di Nah, mana? diskonnya ini ya, Nah, ini yaitu ketik 100% ya, gitu ya. 100%, ya, Nah, betul, jadi Pak. nilainya nanti dari yang terbayar dibebankan itu jadi 0 gitu ya. Iya, itu untuk cara lainnya, Pak, jika belum nyambung ke pikir. Oke, berarti ini misalnya di tunai diskonnya tetap 0. Kita bayar 50.000, kembalian sekian gitu ya, ya. Ya, betul. Terus kita pembayaran di bawah. Ya. Bismillah. Oh, gini. Dan ini pun nggak perlu di print ya? Tidak perlu, Pak. Oke. Ini udah kelar nih? Sudah. Ini jadi semua proses closing pasien semua berada di kasir, Pak. Closingnya. Iya, betul. Oke, saya coba di dashboard lagi. Ya, tadi Mungkin Bapak bisa melakukan proses pelayanan lagi ya? Ya. Ini maksudnya di belakang saya ini kan yang di bagian-bagian pelayanan, Kak. Jadi saya nggak di bagian, jadi paling tidak kalau saya paham, mereka juga saya nggak ingat, mereka ingat gitu loh. Makanya saya undang mereka datang nih. Oke, berarti udah 2 selesai. Oh gitu ya, Kak. Saya coba 1 aja, Kak, ya, yang umum ya, Kak, ya. Boleh ya? Boleh, Pak. Silakan, Pak. Yang ada nick-nya. Oke. Boleh, Pak. Kita masuk ke pendaftaran karena memang data pasiennya pasien baru. Saya klik pasien baru. Nomor rekam medik nggak perlu. Kita langsung 810 601 5900 66 03 kali 1. Kita klik yang tanda orang ini ya. Iya, iya, Pak. Itu nanti datanya muncul semua, nggak perlu kita ketik atau gimana? Ini hanya memunculkan satu sehat ID-nya, Pak. Oh, cuma muncul satu sehat, nggak sama ya? Ini sepertinya ada kesalahan deh. 810 sudah cocok, Kak. Coba izin, Pak, bisa pakai NIK saya, Pak. Boleh. 317 204 140801 14 08 01 801 000 000 4. 4. Ya. Oh Nah, iya. itu muncul. Muncul. Itu kenapa nggak muncul ya, Kak, ya? Kalau yang pasien BPJS juga begitu ya? Sebenarnya, soalnya biasanya kemungkinan ada kekurangan angka sih, Pak, antara ada kekurangan angka atau ada typo pengisian angka, Pak. Gitu. Ada kesalahan biasanya di situ. Soalnya kalau merah ya, Pak, itu satu sehat ID-nya dia bakal tetap muncul, Pak. Oh, tetap muncul, nggak bisa di refresh gitu nggak ya? Bisa, Pak. Jadi kalau misalkan ini Bapak silang, nanti ini dia kosong lagi karena belum disimpan kan data pasien ininya. Coba 810 saya 601 0302 601 0302 79 3 kali 1. Nah, itu berubah. Oh, ini nama saya, punya saya, Kak. Misalnya saya bikin nama saya bisa ya? Bisa, Pak, silakan, Pak. Tanggal lahir. Ya benar, Pak. Mungkin, Pak, NIK yang pasien sebelumnya Yang itu sebelumnya NIK-nya salah gitu ya? Iya, Pak. Berarti memang petugas rekam medik itu harus jeli sekali mengenai nomor NIK-nya ya? Iya, Pak, betul. Oh, ini. Jadi saya harus kasih tahu mereka juga.
bisa S Langsung nama mau biasa kalau masuk satu set nama langsung muncul. Berarti ini salah. Lanjutan. nah, asuransi harus kasih masuk juga. Dikosongkan tidak apa-apa, Pak. Ya, oke. Kalau tahu nggak apa-apa sih, kalau nggak tahu kosongin dulu. Nah. Catatan berarti itu nomor rekam medik yang lama ya Kak ya? Iya, betul, Pak. Cuman saya lupa jadi saya anggaplah nggak ada gitu ya. Saya Iya, simpan Pak. gitu ya. Kalau misalnya Boleh. gini Kak, ini kan di rekam medik itu kan ada tanda tangan pasien. Ya, Itu kalau pakai komputer pasien suruh tanda tangan pakai apa ya Kak? bisa dicoba, Pak. Itu nanti dia langsung ini, Pak, langsung. Nah, Ya dia langsung. maksudnya kan berarti pasiennya pakai mouse juga gitu, tanda tangan gitu ya? Iya, iya, Pak. Bisa, Pak. Oh alah ya, kalau orang-orang tua ya nggak bisa lah Kak. Iya sih. Kalau saya sih masih mending gitu. Kalau orang tua berarti diabaikan nggak apa-apa ya? Gak apa-apa, Pak. Kan berarti saya simpan nih ya. Iya, Pak. Oke, simpan. Anggaplah saya sudah masuk di sini. Terus pelayanan ya Kak ya, yang Iya, warna Pak. ini, pelayanan warna hijau. Saya masuk ke poli atau masuknya bukan ke sini Kak, ke ini, ke Untuk pasien umum semuanya di data pasien ini, Pak. Untuk gitu. pelayanan. Data umum Iya. ya. Walaupun saya punya Kecuali BPJS nggak masalah ya. kalau untuk BPJS nanti saat pasien memasukkan nomor asuransi tadi ya Nah, di anjungan BPJS nah. itu nanti semua data pasien akan terbaca secara otomatis, Pak. Jadi nanti dia akan tersimpan secara otomatis di data pasien. Oh, walaupun tetap jalannya seperti ini di menu Iya, ini. iya. Misalnya dokternya saya pilih hari ini dokter Nuning ya. Dokter Lur. Oke. Proses perawat Kak ya. Antara integrasi Satu Sehat sama integrasi BPJS mana yang harus saya centang? Karena ini belum nyambung ke piker, Pak. Jadi Satu Sehatnya dulu Satu saja, Sehat Pak. saja. Jadi memang harus Iya, Pak. disinkronkan ini ya. Oke, Iya, Pak. proses perawat Kak ya. Iya. Oke. Ini tugas bagian rekam medik udah selesai sampai sini ya. Ini ya betul Nah, sampai sini. berarti kita masuk Selanjutnya. ke pelayanan yang kemarin itu sempat saya buka di Iya. perawat gitu ya. Nah, ini kan muncul nama saya nih. Ya. Terus kita misalnya mau panggil, Nah, berarti untuk kita buka display antrian. boleh untuk pemanggilan buka display antrian. Nah, terus di sini kita panggil gitu ya. Ya. Untuk di Nomor sini antrian Iya, Pak. 1002 Benar, Pak. Tuan Toto Nah, Sugianto di sini yang tidak meja boleh itu ya, Pak, perawat. mohon izin ya, Pak. Untuk yang menu pilih ini itu untuk yang proses dan batalkan itu yang tindakan ini jangan diapa-apakan, Pak. Karena nanti pasien tersebut akan hilang entah kemana, makanya tadi mungkin di dashboard ada pasien menunggu kan ya, Pak, masih ada kan ya. Nah itu mungkin jadi memang di sini untuk yang bagian menu proses dan batalkan ini itu jangan di apa-apa, Pak. Jadi nggak boleh diproses atau batalkan, nggak boleh ya? Iya, Pak. Iya, Pak. Oh gitu. Jadi kalau misalkan memang ingin batalkan pasien dari tindakan pelayanan, mungkin bisa kita langsung masuk ya, Pak. Tindakan pelayanan itu langsung dipindahkan saja ke kasir, Pak. Oh, ini yang saya nggak paham nanti. Kalau misalnya sudah terlanjur dari sini di pembatalannya di mana? Sini apa? Sini kan tindakan pelayanan, Pak, untuk melakukan proses pelayanan ya. Nah itu nanti itu jadi untuk pelayanan ini kita pilih yang menu tombol hijau saja ya, Pak. Ini pelayanan aja ya? Ya.
Nah, di sini pokoknya untuk semua pelayanan yang klik tombol hijau saja. Di sini silakan untuk menginput anamnesa dan yang lain-lainnya ada di bawah untuk anamnesanya. Jadi yang kita isi ini kan nggak bisa diisi, Kak. Ini setelah tersimpan nanti datanya akan Berarti terupdate ya. keluarnya ya. Satu pilak gitu ya. Ya. Selama 3 hari. Keluhan tambahan nggak ada. Tinggi badan 160, berat badan 69. Saturasinya adalah nggak ada. Distolik 110, 80. Aspirator itu berapa biasanya? Apa sih? Aspirator biasa rata-rata. Pernapasan 20 kali menit. 20 kali per menit. Nadinya berapa? Nadi 80 ya. Oke. Kalau perut nggak tahu. Kalau 60 aja. 60 mana? Sudah diisikan sampai sini aja atau semuanya harus diisi, Kak? Disimpan terlebih dahulu, Pak. Simpannya sudah di bawahnya ini ya, yang ini. Ya, betul. Oke. Nah, biasanya kan kalau untuk proses perawat sudah ya, Pak, hanya input anamnesis saja. Berarti sampai perawat sampai situ aja ya, nggak usah yang lain Ya. ya. Nah, nanti setelah pengisian input anamnesa, itu kita bisa klik submit satu sehat untuk pengirim datanya ke satu sehat, Pak. Ini yang ini kita klik langsung. Iya, betul. Boleh, Pak, silakan. Berhasil mengirim ke data satu sehat. Iya, Pak. Nah, setelah itu Kak masuk ke proses poli. Iya, Pak. Kita klik ke proses poli. Terus kita masuk ke pelayanan lagi poli dokter gitu ya. Iya, Pak. Nah, ini tugasnya dokter. Langsung pelayanan aja ya. Iya, Pak, langsung pelayanan. Oke, berarti diagnosanya yang harus dimasukkan ini ya. Anamnesis awal nih, nggak usah ya? Bukan ya? Ini ya, jadi nanti dokter bisa melihat anamnesa yang dilakukan oleh perawat. Tadi tuh kasih anamnesa tadi tuh. Pemeriksaan awal. Berarti dokter masuk ke diagnosa ini ya? Ya, untuk yang bagian poli ini dokter masuk ke bagian menu diagnosa. Kode ICD. Ini yang dimasukkan kode ICD-10 atau apa ya? Ini ICD, iya ICD-10 ya Pak. Kayak J00 lalu ya ICD-10. Nol berapa gitu? Jadi ISPA memang tapi ambil nol berapa? ISPA itu nol berapa? ISPA J06 J06.9 J06.9. Oke, setelah itu simpan Kak ya? Iya Pak. Sabar Kak, sabar orang masih ini Kak. Ini ilmu bermanfaat nih. Terus habis itu Kak? Nah, jika sudah pengisian diagnosa, yuk biasanya untuk dokter sudah ya Pak? Sampai situ. Untuk pemberian resep dan racikan? Biasanya kan ada CPPT kalau misalnya ada ini atau tindakannya. Kalau nggak ada tindakan langsung masuk resep. Ini kan resep ini kan dari dokter. Boleh Pak, bisa diisikan Pak. Apa? Obat batu apa? Paracetamol. Hah? Bukan racikan. Yang bawah satuan. Bawah sekali kan? Bawah obat satuan. Obat satuan. Apa? Amoxicillin, Ambroxol. Ambroxol tablet ini ya. 10 ICT saja. 3 kali 1. 3 kali 1 tablet. Tablet enggak deh.
sendok. 3 kali 1 doang. Aha. 3 kali 1. Udah, anggaplah 1 obat aja. Habis itu saya simpan Kak ya. Iya Pak. Kalau misalnya ada obat tambahan berarti saya klik tambah gitu ya. Iya. Oh gitu. Oke, sudah Kak. Terus lanjut ke Nah, jika ada racikan nanti bisa dimasukkan juga ya, Pak, kalau seperti biasa. racikan itu artinya berapa jumlahnya yang dokter ini isikan itu ya. Iya. Oke, kalau prosesnya berarti langsung kita ke farmasi. Boleh Pak. Oke. Setelah itu Kak, Pelayanan farmasi. pelayanan farmasi. Ini langsung pelayanan ya. Ya. Itu apoteker mainkan. Nah, untuk di sini tugas farmasi selain membuat obat ya dari dokter, ya. resep dokter, itu nanti farmasi juga wajib untuk menginput submit satu sehat. Di sini. Submit itu. Iya. Tapi sebelum disubmit apa yang harus kita farmasi lakukan? Untuk farmasi kan tugasnya biasanya hanya membuat racikan atau resep dari dokter ya. Iya. Nah, jadi sebenarnya semua proses pelayanan itu sebenarnya semuanya dilakukan di proses poli. Jika sudah nanti selesai pengisian semua data, semua ini pasien, itu nanti submit satu setnya bisa dilakukan di proses farmasi. Tetapi jika ingin dilakukan di proses poli juga tidak apa-apa, Pak. Oh, tapi kan tadi sudah diproses di poli ya, yang tadi pertama. Iya, untuk yang pertama itu tadi di proses perawat, Pak. Setelah pengisian perawat. Beda ya, proses perawat sama poli sama di farmasi beda ya? Beda, Pak. Jadi saat tadi pengisian anamnesa di proses perawat, nah itu nanti yang muncul di satu sehat itu hanya input anamnesa saja, Pak. Jadi belum ada diagnosa, belum ada resep dari dokter, begitu Pak. Jadi ini sarannya kalau sudah masuk farmasi kita langsung submit aja gitu ya? Iya Pak. Submit satu sehat ya, yang satu sehat ya? Iya. Oke, berhasil. Lanjut ke Nah, ya ini jika sudah selesai bagian farmasi, lanjut bagian proses kasir. Oke. Setelah kasir kita masuk ke kasir bawah farmasi. Bukan pelayanan ya, langsung kasir ya. Iya, kasir dia memang beda sendiri ininya. Kalau misalnya ini kan nggak ada biayanya. Iya. Berarti langsung pembayaran aja gitu ya? Di list transaksi dulu Pak. Terus apa itu? List transaksi. Mana list transaksi? Ini yang di tengah. Oh, list. Nah, ya jadi semua pasien akan berkumpul di sini Pak saat pemindahan dari farmasi lalu ke kasir. Gitu. Dia tidak akan secara otomatis. Ini klik yang panah warna biru untuk menyelesaikan pasien. Kalau yang hijau ini untuk mengembalikan pasien ke proses pelayanan. Oh, di pelayanan lagi. Kalau misalnya ada pelayanan lain berarti dikembalikan lagi. Iya. Ini oke, berarti saya langsung yang biru aja ya. Iya Pak. Oke, baru pembayaran. Iya, pembayaran. Ini kan ini udah. Sudah Pak. Maksud rekan saya mau nanya Kak. Ya. Gimana Kak? Oh, gimana? Kalau dari dokter mau diarahkan ke laboratorium tadi, jadi waktu pelayanan tadi nggak masuk ke kasir ya Kak ya? Maksudnya sebelum dikasih resep langsung di labor pilihannya ke laboratorium begitu ya Kak? Iya betul. Jadi setelah dari proses poli, setelah pengisian anamnesa, diagnosa, lalu ingin dipindahkan ke laboratorium, ada odontogram, itu bisa langsung dipindahkan Pak. Jadi tidak perlu secara berurut, itu tidak.
Kemarin sempat saya tampung teman saya pertanyaan gini, dokternya lagi halangan, yang ada perawat. Nah, dari proses perawat ini, misalnya proses perawat kan, kan sudah selesai, itu dilempar di poli atau kemana Kak? Kalau misalnya dokternya berhalangan, tapi yang layani perawat gitu, namanya tidak tercantum sebagai dokter di situ gitu. Oke, baik. Sebenarnya untuk pendiagnosaan berarti dilakukan oleh perawat juga, Pak? Atau bagaimana? Biasanya via telepon. Iya, enggak ya? Enggak, Itu langsung rujukan, ya. kalau Kalau rujukan ya. Tapi kalau pasien langsung biasanya diagnosanya dari perawat. Sebenarnya boleh Pak, bisa Pak. Jadi dari penginputan semua data pasien di proses perawat, itu jika sudah selesai semua, ya sama seperti alurnya. Jika ada resep dan racikan, nanti dari proses perawat, farmasi baru ke kasir. Atau jika sudah selesai input semua data pasien di proses perawat, lalu sudah selesai ingin dipindahkan ke kasir, itu juga bisa langsung Pak. Bisa, maksudnya waktu perawat itu kan biasanya kan kalau kita kasih pelayanan itu kan muncul ke poli dokter gitu. Kita pilih poli dokter atau jika memang dokternya berhalangan, itu bisa langsung diselesaikan saja Pak ke bagian kasir. Oh, dari proses perawat itu langsung ke kasir saja ya? Bisa. Tapi yang memberikan diagnosa dan obatnya itu di proses perawat tadi? Iya, betul. Nah, saya izin ya Pak. Ini saya izin share screen ya Pak. Iya. Izin Pak, boleh minta ininya Pak, apa? Yang mana Kak? Ini untuk izin buat share screen-nya. Iya, soalnya ini saya stop share screen ya. Boleh Pak. Coba. Bisa nggak Kak? Harus di ini ya. Ya untuk mana ya caranya? Saya make host dulu kali ya. Nggak. Boleh Pak. Oke, izin. Saya pakai akun puskesmas. Daftaran untuk pasien. Nah, paling nanti yang perlu diperhatikan ininya aja Pak untuk dokternya. Ya, kalau misalnya itu tadi yang halangannya kan dokternya dua-dua nggak ada gitu, yang kadang itu memang sering terjadi di sini. Oke. Paling nanti bisa ditambahkan saja ya Pak untuk perawat yang bekerja di ininya Pak, di poli tersebutnya. Kalau yang di poli itu sudah saya tambahkan Kak. Seingat saya tuh sudah saya tambahkan di poli dokter itu namanya udah masuk. Ya jadi izin Pak, misalnya ditambahin aja kan biar mungkin saya agak paham. Ya, jadi nanti misalnya nih ya Pak, ada dua-duanya dokternya berhalangan. Nanti menambahkan nih nama perawatnya yang bekerja. Namanya Nursin. Nursin. Ya. Nursin. Nursin, Marsabitsi. Izin ya Pak, saya tambahkan. Oke, ini sudah ditambah. Ada 10 itu siapa bukan? Ini bisa diaktifkan saja ya Pak. Oh ini ya. Jangan dihapus. Kayaknya iya. Sebenarnya ada Bapak, nanti saya coba tanyakan ke tim pengomong. Oke, baik. Poli umum. Nah, ini semisalnya Dokter Nuning dan Loana sedang tidak hadir. Nah, ini kita bisa masukkan untuk perawat yang bekerja di poli tersebut, Pak. Tapi memang bukan dokter ya, maksudnya memang. Iya, betul. Begitu, Pak. Berarti udah paham. Ini yang kemarin sempat jadi pertanyaan di bagian pelayanan. Saya juga bingung juga menjawab karena memang saya harus
tanya Pak Raffi dulu ini gimana Iya, iya, caranya iya. gitu. Kalau Iya, interaksi langsung voice to voice begini kan enak langsung. iya, siap, Pak. Ada lagi yang tanya? Kalau macam misalkan Apalagi Kak, misalnya yang paling sering di ini. Aduh. boleh kayak apa? Kan dia punya bahannya. Jadi udah ada gambaran ya Kak. Maaf Kak, memang apa? Iya, Pak. Tadi nggak ini tuh jadi nggak bukan premium Siap. jadi putus-putus. Iya. Mic host. Oke, lanjut Kak. Apa yang harus kita ketahui yang lain? Saya izin coba mencontohkan langsung Ya, gini, siap. akan diisikan oleh perawat. Ini tidak saya nyalakan ya Pak. Ya gimana Kak? Yang satu saja tidak saya nyalakan. Oh ya, nggak usah, nggak apa-apa. Pelayanan. Baik Pak, mohon izin tadi ada apa ralat untuk yang bagian pilih menu pilih ini Maaf, pilih itu boleh untuk menu panggil dan batalkan. Tapi untuk yang proses ini lebih baik jangan diapa-apakan karena nanti akan mental tidak ketahuan untuk pasien. Oh, jadi dua menu di atas dan yang di bawah boleh gitu ya? Boleh Pak ya. Oke, siap. Oke, pelayanan. Oh, di enter. Jadi definisinya asal ya Pak. Ya, nggak apa-apa Pak, nggak masalah. Simpan. Ya, anamnesis sudah diisi. Nah, di sini juga bisa diisikan oleh perawat nih Pak untuk ICD-10-nya. ICD-10-nya perawat bisa ya berarti? Bisa. Bisa ditambahkan juga klarifikasi, TACC-nya juga sudah bisa disimpan. Nah, di sini lalu tindakan ICD-9-nya bisa diisikan juga dan yang lain-lainnya. Nah, nanti jika sudah diisikan semua, di sini bisa juga ada tombol simpan semua. Dan jangan lupa untuk submit satu sehatnya nanti. Lalu jika ada resep ya dan racikan sama nanti bisa ditambahkan juga untuk obat satuan dan obat racikannya. Jika sudah selesai semua di bagian untuk proses pelayanan, dari proses perawat bisa langsung dipindahkan ke bagian proses kasir. Atau ingin dipindahkan. Surat sehatnya juga bisa juga kan? Bisa Pak, nanti dibuat di sini. Coba keterangan dikembalikan. Ya, ini keterangan dokter, keterangan sehat. Nah, sini juga form consent-nya nanti jika dibutuhkan ya. Info konsennya. Lalu misalkan pasien tersebut ingin dipindahkan ke lab, bisa langsung dipindahkan aja untuk ya. Lalu kita buka lagi pelayanan laboratorium, lalu tindakan nanti tinggal dimasukkan di sini.
Nah, untuk penambahan data lab ini, Pak, Ya, itu masih kosong ya. ya, nanti untuk penambahannya ada di master data, Master data, lalu di sini lab. laboratorium. Nah, di sini misalkan ingin menambahkan data, nama, cek darah. Nah, ini setelah pengisian nama data lab ini, itu wajib ditekan enter. Oh gitu. Ya, jika sudah pengisian metode, misalkan lalu login code-nya nanti wajib diisikan juga tarif, satuan, nilai rujukan, dan yang lain-lainnya. Jika sudah nanti bisa disimpan. Oh, Nah, sini nanti akan keluar untuk penambahan data lab-nya. oh berarti ini yang kita kerjasama sama yang bagian lab, apa aja yang mau dia masukkan yang Iya, kita iya, layani di Puskesmas gitu ya, Kak ya. iya Pak, betul Pak. Oh ya. Oke, mungkin itu untuk nya. Ya. Selanjutnya, untuk odontogram tidak ada masalah Pak? Coba Kak. Yang gigi Saya tuh untuk rambut ke gigi ya. ini gigi Iya. ya. Gigi. Iya, Kalau gigi mah ada perawat gigi di sini. oh, ada ya. Ini izin Tapi dokter aktivitas. giginya yang nggak ada. Oke, siap. Nah, sini nanti sama tindakan pelayanan. Nah, sini nanti dokter gigi bisa langsung mengisikan nih untuk Yang bermasalah berapa gitu ya. Ya, lalu bisa dilihat juga untuk anamnesanya, keterangan tambahan nanti jika memang diperlukan, tindakan dan resep yang lain-lainnya. Jika sudah, nanti untuk pemindahan dari odontogramnya kembali lagi, kembali sini, lalu ini bisa pilih. Nah, di sini bisa misalkan selesai nih di bagian odontogram ingin dipindahkan langsung ke kasir, langsung kita pindahkan ke kasir. Oh gitu. Kalau mau ke farmasi juga bisa. Obat toh. Oke, nah pasien tersebut sudah masuk ke bagian kasir. Atau ternyata belum persiapan atau peracikan obatnya, kita ingin kembalikan ke farmasi, bisa kita kembalikan ke farmasi. Buka pelayanan farmasi, lalu tindakan pelayanan, dan bisa dilihat juga untuk resep racikannya. Kita kembalikan lagi ke kasir, kita klik list transaksi, proses pembayaran, dan selesai. Oh, artinya barang ini kalau dilakukan satu orang ya memang berat Kak ya. Tapi kalau Iya, dibagi-bagi sesuai dengan jobnya, ruangannya, ya nggak terlalu berat karena memang yang Iya, dikerjakan Pak. sedikit sekali. Iya Pak, betul. Sebenarnya memang di sini tuh memang terbagi-bagi sih Pak. Nanti untuk pendaftaran itu tugas rekam medis, lalu pelayanan perawat, lalu untuk diagnosa nanti dokter dan sebagainya Pak. Tapi kalau pilihannya sedikit seperti ini sebenarnya pakai handphone pun jadi ya. Bisa Pak, pakai handphone juga bisa. Mengeluh semua rata-rata mau minta komputer semua. Siapa yang dari mana gitu kan? Bingung kampusnya dimintain komputer semua. Bisa, Pak. Ya, kalau saya lihat ini kan aplikasi pakai link berarti otomatis. Iya, dari website. Betul. Itu tadi. Oke, mungkin itu untuk proses pelayanan. Sebentar itu dulu Kak. Terima kasih sekali. Saya sudah ada gambaran. Tapi nanti kalau misalnya ada kendala, mohon maaf jangan bosan-bosan ketika kami tanya lagi. Silakan Pak Toto, silakan. Siap. Ya, makasih Kak Raffi ya. Baik Pak Toto, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.